Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Sebagai salah satu upaya UMKM naik kelas menjadi usaha formal, pemerintah melalui Kementerian Investasi telah menerbitkan 1,5 juta nomor induk berusaha melalui platform online single submission. Dengan nomor induk berusaha, pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan bantuan kredit usaha rakyat yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menyatakan telah menerbitkan sebanyak 1,5 juta nomor induk berusaha atau NIB kepada pelaku usaha mikro dan kecil. 1,5 juta NIB diterbitkan melalui platform online single submission atau OSS yang berbasis risiko pada Agustus tahun lalu. Hingga Rabu 13 Juli 2022, pendaftar NIB didominasi oleh pelaku UMKM. NIB menjadi cara bagi pelaku UMKM untuk naik kelas menjadi pengusaha formal dan mendapatkan fasilitas perbankan berupa program kredit usaha rakyat. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya telah mendiskusikan hal tersebut dengan pihak perbankan. Hampir 50% UMKM kita itu belum formal, masih informal yang sekarang kita menuju formal. Itulah salah satu penyebab kenapa mereka tidak mendapat fasilitas kredit. Tetapi atas perintah Pak Erik sebagai Menteri BUMN berkolaborasi dengan Menteri Koperasi, sekarang kami kerjanya untuk membagi-bagi NIB saja kepada nasabah-nasabah yang belum mendapat NIB supaya mereka mendapat kredit yang layak dari program pemerintah lewat KUR. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta agar perangkat desa memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM, salah satunya untuk mempercepat penerbitan izin usaha oleh kepala daerah untuk masyarakat memiliki NIB. Presiden juga menegaskan bahwa penerbitan nomor induk berusaha ini nantinya tidak mengeluarkan biaya apapun, dengan target jumlah izin berusaha yang terbit per hari mencapai 7 hingga 8.000 per hari. Dan saya senang NIB yang terbit dari Agustus 2021 sampai Juli 2022 sudah 1,5 juta. Dulu sebelum ada OSS, itu per hari paling hanya 2.000 izin keluar. Hanya 2.000. Sekarang sudah sampai angka 7.000 sampai 8.000 per hari. Tapi yang saya minta bukan angka 7.000, 8.000 per hari. Yang saya minta 100.000 per hari izin harus keluar. Dan itu nanti ada tanggung jawab dari kepala daerah. Supaya mendorong pengusaha-pengusaha mikro, pengusaha kecil, menengah untuk semuanya memiliki izin ini yang namanya nomor induk berusaha. Di kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga mendorong para pelaku UMKM agar masuk ke pasar ekspor dan memanfaatkan kredit usaha rakyat dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara pemberian nomor induk berusaha pelaku UMK perseorangan tahun 2022 di Jakarta, hari ini meminta para pelaku UMKM membidik pasar ekspor namun tetap memprioritaskan potensi market dalam negeri. Sekarang batas antar negara itu sudah tidak ada. Ekspor ke semua negara sangat mudah sekali. Sehingga yang kecil-kecil ini harus mulai mengincar ke pasar-pasar ekspor, meskipun jangan juga meninggalkan pasar di dalam negeri, karena
market kita, pasar kita ada besar sekali. Presiden mengatakan produk UMKM nasional saat ini semakin baik dan berkualitas. Hal itu menurut Presiden merupakan tanda bahwa produk UMKM telah mampu bersaing di level internasional. Selain itu, Presiden juga mendorong para pelaku UMKM untuk memanfaatkan program perbankan pemerintah berupa kredit usaha rakyat. Saat ini, dana UMKM yang belum tersalurkan sebesar 185 triliun rupiah. Silahkan ke BRI dan bank-bank lain yang menyalurkan KUR. Bunganya hanya 3%, mumpung masih bunganya 3%. Karena itu berasal sekali lagi dari dana PEN. Informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah berupaya melakukan akselerasi pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui skema sistem kesehatan akademik, yakni program penambahan studi dokter spesialis. Dalam mendukung transformasi sistem kesehatan, pemerintah melakukan akselerasi upaya pemenuhan dokter melalui skema sistem kesehatan akademik. Salah satu strategi yang diterapkan dalam peningkatan tenaga dokter di level nasional adalah dengan meningkatkan kuota mahasiswa dan penambahan program studi. Untuk menyukseskan hal tersebut, Kementerian Kesehatan dan Kemendikbudristek melakukan kolaborasi dengan menyusun surat keputusan bersama tentang peningkatan kuota penerimaan mahasiswa program sarjana kedokteran, program dokter spesialis, dan penambahan program studi dokter spesialis melalui sistem kesehatan akademik. Kerjasama dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas kualitas fakultas kedokteran, serta menghasilkan dokter dan dokter spesialis yang memperkuat layanan kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini Indonesia baru memiliki 110.000 dokter. Jumlah tersebut tentu masih jauh dari standar kesehatan WHO, bahwa idealnya dalam satu negara dibutuhkan 1/1000 populasi dokter. Yang artinya Indonesia memerlukan setidaknya 270.000 dokter untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan nasional. Karena supaya bikin manusia kita sehat, kata WHO saya butuh 1/1000 populasi dokter, 270.000. Ini kembali lagi, saya nanya KKI, saya tanya ID, saya tanya Ibu Ade di Janakes jumlah dokter berapa, dapat jawaban yang tidak ada yang sama. Tapi akhirnya saya suruh tanya ke Dinkes yang terbitin SIP, angkanya keluar 110.000. Kalau standar WHO 270.000, jadi kita kurangnya 160.000. Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyebutkan bahwa Kemendikbudristek menetapkan kebijakan ini berdasarkan prioritas kebutuhan jenis dan jumlah dokter dan dokter spesialis yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Untuk mengakselerasi peningkatan kapasitas FK dan menghasilkan dokter dan dokter spesialis yang memperkuat layanan primer, sekunder, dan tersier, diperlukan inisiatif transformasi yang lebih besar lagi. Itu yang sedang kami upayakan oleh komite bersama Kemendikbudristek dan Kemenkes melalui implementasi sistem kesehatan akademik yang mengedepankan kolaborasi perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan, Pemda, masyarakat. Semuanya harus bekerja sama untuk ini sukses. Salah satu strategi yang disepakati dalam implementasi sistem ini, dalam sistem kesehatan akademik, adalah peningkatan kuota penerimaan mahasiswa program sarjana kedokteran. Wawan Junaidi selaku PLH Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama mengatakan fase pemulangan jamaah haji akan dimulai pada Kamis 15 Juli 2022. Wawan mengingatkan jamaah haji untuk memperhatikan aturan barang yang akan dan bisa dibawa. Masa operasional Haji 1443 Hijriah atau 2022 Masehi segera memasuki fase pemulangan mulai 15 Juli 2022. Kementerian Agama melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji mengingatkan para jamaah haji untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan barang yang akan dan bisa dibawa. Seperti yang disampaikan oleh PLH Kepala Biro Humas Data dan Informasi Wawan Junaidi, terdapat sejumlah ketentuan seperti mengatur tentang batas maksimal berat koper, jenis koper atau tas yang bisa dibawa, serta sejumlah barang yang dilarang untuk dibawa. Jemaah haji reguler berhak membawa tas bagasi tercatat yang dapat diisi maksimal 32 kg
kecuali jemaah haji dari embarkasi Surabaya, tas bagasi hanya dapat diisi maksimal 28 kg. Tas tenteng yang dapat diisi maksimal 7 kg dan tas paspor. Lebih lanjut, Wawan menegaskan bahwa pihak penerbangan hanya akan mengangkut tas bagasi tercatat, tas tenteng dan tas paspor sesuai standar yang telah diberikan dan berlogo perusahaan penerbangan pengangkut. Pemerintah mengimbau kepada jemaah agar mematuhi ketentuan barang bawaan dan segera bersiap-siap untuk dilakukan penimbangan barang bawaan. Barang-barang yang dilarang dibawa selama penerbangan yaitu barang-barang yang mudah terbakar dan meledak, senjata api dan senjata tajam, gas, aerosol, dan liquid yang melebihi 100 mg kecuali obat-obatan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.